kritik pada bab 8 mengenai pendidikan dan atau pelatihan. Pada pasal 37 mengenai pedoman umum ada beberapa poin. Yang pertama, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Poin kedua, pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Poin ketiga, pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik, yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Kemudian pada pasal 38 mengenai rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Pada poin pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pada poin kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan selama peserta pendidikan dan atau pelatih diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan dan atau pelatihan. Selanjutnya dalam pasal 38 rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikolog menyusun program pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia sebaiknya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Selanjutnya, psikolog dan atau ilmuwan psikolog dalam melaksanakan pendidikan dan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikolog membuat desain pendidikan dan pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Pasal 39 keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan pelatihan berdasarkan kemajuan perkembangan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Pasal 40 Informed Consent dalam pendidikan dan pelatihan. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan yang melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar Informed Consent, kecuali jika a. pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum,
B. Pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin. Misal, syarat untuk kenaikan jabatan. Pasal 41. Pengungkapan informasi peserta pendidikan dan pelatihan. 1. Psikolog dan ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. 2. Psikolog dan ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan atau orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. 3. Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta tetap untuk memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Pasal 42. Kewajiban peserta pendidikan dan pelatihan yang mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Pasal 43. Penilaian kinerja peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi. 1. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervise menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang supervise. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. 2. Psikolog dan ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya di slide ke-9 ada pasal 44, yakni tentang keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, ada psikolog dan ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan negatif pada pihak yang terlibat. Jadi psikolog itu jika mengetes harus tidak ada hubungannya, netral, biar lebih objektif. Selanjutnya kasus. Terdapat puluhan korban DS yang mengaku diperlakukan tidak senonoh saat melakukan terapi. DS dikenal oleh pengikutnya di media sosial sebagai dokter psikolog dan terapis handal dalam menyembuhkan luka batin.
Dengan lisensinya yang diragukan, juga surat izin praktek psikologisnya dipertanyakan antara tidak terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). DS kerap kali memposting testimoni dari pasien-pasiennya ke Instagram miliknya. Selain itu, DS juga mengunggah video saat kegiatan terapi tersebut dilakukan. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan kode etik psikologi Indonesia yang telah ditetapkan. Jadi seperti itulah contoh kasus kode etik psikologi. Selanjutnya, pelanggaran. Dalam kode etik psikologi Indonesia pasal 44 tentang keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi, dalam pasal 1 disebutkan psikolog dan ilmuwan psikologi tidak terlibat atau orang yang sederhana supervisi. Orang yang berada di agensi atau biro dan ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Sementara itu, dalam pasal 2, bila hal di atas tidak terhindar karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikolog lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan konektivitas dan meminimalkan kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat.